Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Jibob. Kali ini kita mau jalan silaturahmi ke rencana kita ke Sekuro. Kemarin kan ada request yang komen di channel Bang Jibob. Request dong tempat bersejarah di Kerawang. Di Kerawang itu ada Sekuro, ada Masjid Agung. Nanti insya Allah kita sedikit-sedikit menelusuri semua yang bersejarah di Kerawang. Kali ini saya bersama yang punya channel Gema Cinta Salawat, yang subscribernya. Assalamualaikum. Subscribernya sudah berapa, Pak Ji? 12.000. Udah 12.000 lebih. Dan di belakang kita yang punya channel, belakangnya punya channel apa belakang? Warna-warni. Di belakang yang punya channel warna-warni, Bapak Haji Hasan Basri yang punya travel Risalah Madinah, yang setiap tahun beliau itu selalu ke Mekah mengantarkan jamaah-jamaahnya setiap bulan. Kalau setiap bulan ongkosnya nggak ada ntar orang. Iya, setahun bisa 2 kali 3 kali ya berangkat ke Mekah beliau PT Risalah Madinah. Kita mulai encos dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomong-ngomong soal rencana ke Sekuro, Pak Haji. Ya. Itu sebenarnya siapa sih Sekuro itu? Tadi saya sempat baca sedikit, tapi saya belum baca semua. Tapi yang saya tahu itu, menurut cerita itu pondok pesantren tertua pertama. Iya, pondok pesantren pertama di Jawa ini. Jadi dari malah berguru itu para wali-wali itu di Sekuro. Nanti kita bahas kita sebelum sampai, kita makan dulu nanti. Kita makan dulu di rumah makan mandiri karena belum sarapan itu yang di belakang, kasihan. Kalau yang di belakang kan biasanya gratisan terus. Selalu dia lehernya selalu tenggorokannya lempeng katanya. Selalu yang makan gratis selalu siap terus gitu kan. Nanti kita di rumah makan mandiri di Tanjung Pura, perapatan Tanjung Pura itu khas. Jadi sayur asemnya luar biasa. Saya kalau makan di rumah makan mandiri, sayur asem sama lalaban sama pepes belut dan pepes patin. Udah cukup itu aja. Murah meriah. Kita paling 20.000 itu. 20.000 kita udah sampai kenyang karena kan nasi bebas, kita bisa nambah nasinya. Setelah itu nanti kita ke Masjid Agung Kerawang. Masjid Agung Kerawang itu ada makam Bupati Kerawang. Iya, Bupati pertama. Itu ada beberapa bupati di situ. Masjid Agung tua Kerawang. Setelah itu baru kita ke Sekuro. Sekuro itu lebih jauh karena ada di Cilamaya. Cilamaya. Oke, sambil di jalan kita nyantai dulu. Ya, sekarang kita sudah menuju jalanan. Ini jalur lama nih, jalur lama Kerawang. Zaman dulu dibangunnya sama zaman Dendeles Belanda. Ini rencananya, ini saya udah ngobrol sama Bupati Bekasi, Haji Eka almarhum. Ini rencana nanti dibikin seperti apa namanya gitu, buat Photoshop gitu, buat foto-foto gitu kan. Di sini nanti dibikin lampu-lampu sama almarhum sebelum beliau meninggal. Karena ini bangunan tua bersejarah zaman Dendeles Belanda. Di situ kan bangunan lama, bangunan mobil dan jalanan kereta. Itu bangunan lama itu. Udah spot wisata sama Haji Eka. Tapi tidak tahu setelah pergantian bupati ini dilanjut atau tidak. Itu namanya sudah ada namanya. Nama jembatannya udah dibikin nama Belanda, lupa saya tuh. Kebenaran saya ngobrol sama Haji Eka. Nanti kita ke situ juga tuh. Di situ ada kuil tua. Nanti kita mampir ke situ, kuil tua. Tidak apa-apa kan kita bersejarah itu yang bersejarah di agama selain Islam. Di situ kan agama Buddha ada di Kerawang nih kan. Terus nanti ada Tepekong di Cikarang. Tepekong itu termasuk Tepekong tertua di Kabupaten Bekasi, di Cikarang. Lokasi menuju ke Masjid Agung Kerawang. Ini asli zaman boleh bikin Belanda dulu. Waktu tadi kan kita jalur bebas itu, jalur baru. Kalau ini asli zaman Belanda. Jadi di Kerawang itu
masih ada bangunan tua itu seperti di Adiarsa itu tua-tua. Ada malah rusun awalnya itu tidak ditempati karena seolah-olah iseng, karena banyak penunggunya. Kalau banyak penunggunya kayaknya harus minta doa ke Pak Haji Hasan Basri, biar didoain tuh biar pada kabur itu tuh. Ini rumah sakit Dewi Sri, rumah sakit tua yang parkirannya nggak ada, dia parkirannya kecil. Jadi kalau parkir ke sebelah yang merek PJKA. Nah, parkiran sini Dewi Sri nih parkirannya. Nah, parkiran Dewi Sri. Ini lokasi Dewi Sri, salah satu rumah sakit tertua Kabupaten Bekasi. Setelah ini punya swasta, yang punya pemerintahnya kan Adiarsa, RSUD Karawang. Kalau dulu Adiarsa karena tempatnya di Adiarsa. Dan rumah sakit Bayukarta itu ada 3 tuh rumah sakit tua di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di kanal Bang Jibob. Di sini kita sesuai yang apa tadi kita rencanakan dari awal. Kita tujuannya memang ke makam Syekh Kuro. Sekarang di depan kita situ ada sudah ada petunjuk Syekh Kuro 3 km. Jadi kita langsung belok kiri saja. Lanjut. Nah, 3 kilo ini dari sini nih katanya Bapak Sri. Sawah. Di sini kita di kiri kanan disuguhi pemandangan yang bikin bikin adem mata kita karena hijau. Kiri kanan hijau karena di sini pengairannya Karawang itu sangat bagus. Tidak ada limbah. Di sini ada tugu. Selamat datang di Desa Pulau Kelapa. Kenapa di Karawang disebut salah satu lumbung padi Jawa Barat? Karena pengairannya sangat bagus dan perusahaan-perusahaan itu tidak membuang limbah di kali yang akses ke tempat pertanian dan ke warga. Jadi nanti kita bisa lihat kali-kali atau sungai-sungai di Karawang itu airnya jernih. Jadi kalau kita panas begini, kita seperti ingin menceburkan diri ke sungai itu, gitu kan? Karena kita di sini rasa panas, itu seperti kali itu, melihat kali dan pemandangan itu kita pengen langsung adem badan kita, karena sangat jernih air di Karawang itu. Ya, disinilah jalur yang 3 kilo itu yang kita menuju ke makam Syekh Kuro. Saya biasanya kalau sama Pak Kiai Atin Hayatin Pondok Pesantren Halqa El Istighosah bersama jamaah itu biasanya kita kalau ke sini tuh malam hari. Kita berangkat jam 10 malam gitu kan, pulang besok subuh gitu kan. Biasa kita jalur Syekh Kuro terus ke makam Singa Perbangsa. Biasa langsung ke laut juga kita sama santri di situ. Tapi karena sekarang mah acara pribadi, kita khusus vlogger bikin vlog di channel Bang Jibob dan didampingi sama channel Gema Cinta Selawat. Kita siang karena siang di sini ada gerbang kemakmuran makam Raden Sumarja Ayah Jiin, penemu makam Syekh Kuro. Ini yang menemukan makam Syekh Kuro. Nah, di situ tadi. Nah, di situ ada petunjuk makam Syekh Kuro 800 meter belok kiri. Saya juga belum tahu nih karena belum pernah siang hari menuju lokasi ini, belum pernah siang hari karena biasa sampai malam. Jadi di sini pemerintah Kabupaten Karawang untuk akses yang bersejarah sangat melindungi dan sangat memfasilitasi buat jalur-jalurnya. Di situ juga ada petunjuknya sangat mendukung. Jadi
kita walaupun kita belum tahu juga ke makam Syekh Kuro, insya Allah petunjuknya itu sangat bagus, jadi sangat jelas, jadi kita bisa langsung, tidak perlu menanya-nanya, langsung yakin langsung sampai. Di sini udah ada petunjuk lagi tuh, makam Syekh Kuro dan Syekh Gentong, Syekh Bentong 350 meter lagi. Nah, kita lihat tetap masih hamparan sawah hijau. Ya, di pinggir-pinggir tengah-tengah sawahnya irigasinya itu masih bagus, irigasinya masih sangat bagus. Jadi proyek Pemdanya sangat bagus di sini. Air-airnya jernih. Mungkin pengawasan dari pemerintah Kabupaten Karawang yang sangat memperhatikan buat petani. Yang menurut saya info saya dengar itu khusus di daerah sini yang penghijauan begini sangat tidak boleh dibangun, maupun perumahan maupun industri sangat tidak boleh, sama bupatinya, bupati yang sudah 2 periode, yang bupati 2 periode Kerawang cewek. Nah, di sini sudah ada gerbangnya baru. Nah, kita udah sampai nih. Ya, saya ingat ini kita sudah sampai gerbangnya. Kita menuju tempat parkir. Di situ ada pintu masuk makam Syekh Kuro. Kayaknya kita lebih baik kita ngopi dulu nih, karena kita sangat ngantuk. Di sini kita kali gerbang ya. Sini aja ya. Atau sudah mau parkir mobil. Sudah sampai di kompleks makam Syekh Kuro ya. Di sini kita sudah sampai kompleks makam Syekh Kuro. Kita sembari baru sampai ngopi panas. Kalau panas itu enaknya kita ngopi. Kopi hitam, iya dikasih sama bapak. Bapak ini pengurus kuncen di makam, juru kunci di makam Syekh Kuro ini. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Rista. Bapak Rista. Ya. Bapak asli sini? Ya, di sini. Asli sini? Iya. Oh iya. Tadi Bapak waktu muda kegiatannya apa Bapak? Emang ngurus ini atau gimana? Dari waktu mudanya? Dulu orang tua saya. Oh yang ini? Iya. Di sini. Orang tua, turun-temurun ya Pak ya? Orang tua saya nggak ada, turun ke saya. Oh ya emang begitu biasanya kalau tempat-tempat keramat itu. Jadi turun-temurun. Saya SMA manis ya. Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis 2, Bu. Jadi kita sambil ngopi, kita sambil ngobrol sama kuncen ini, karena cuma beliau kan yang ngerti sama sejarah dari awalnya. Kalau kita kan ya masih muda, bawa kencur lah, nggak ngerti apa-apa, cuma tahu ceritanya di Google bagaimana di sini ada makam siapa gitu. Ada makam siapa di sini, Pak? Makam Syekh Kuro. Syekh Kuro itu siapa, Pak? Syekh Kuro itu adalah waliullah yang asalnya dari Mekah. Oh, dari Mekah? Ya. Oh, asli Mekah atau pernah sekolah di Mekah? Bukan asli Mekah. Emang asli Mekah? Anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, iya. Jadi Sayyidina Ali. Jadi di sini ada berapa makam nih di sini? Kalau di sini ada 2 Syekh Bentong di belakang. Nah, Syekh Bentong itu siapa lagi tuh? Syekh Bentong itu muridnya ini. Muridnya dari Syekh Kuro? Ya, muridnya dari Syekh Kuro. Katanya ini pondok pesantren dulu, pondok pesantren tertua di Jawa Barat, di Jawa? Iya, tapi bukannya di sini. Oh, bukan sih pondok pesantrennya? Di Karawang, pondok pesantren Masjid Agung yang Karawang. Masjid Agung? Oh iya, tadi kan kita sudah sampai ke Masjid Agungnya itu. Ya. Di situ ternyata itu dulu pondok pesantren pertama. Pesantren, masjid yang didirikan sama Syekh Kuro. Ya. Nah, Syekh Kuro itu pas meninggal dimakamkan di sini. Di sini. Nah, dimakamkan di sini. Ya. Nah, di situ kan dari tahun makam itu kan pondok pesantren itu tahun 1418. Pondok pesantren tertua di Jawa. Ya. Nah, gurunya itu Syekh Kuro itu dimakamkan di daerah sini. Di Pulau Bata. Nah, oh iya, nama Syekh Kuro siapa namanya? Nama aslinya? Kalau Syekh Kuro itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin. Ya, banyak. Namanya Syekh Nur Sahadatillah.
seora Iya, 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 iya. itu masih Namanya, nama Iya. alias, Iya. zaman dulu panggilannya. Iya. Di sini biasanya ada pengajian atau apa, ada rutinan begitu. Kapan itu? Setiap malam Sabtu. Tiap malam Sabtu Tiap ada malam- rutinan. rutinan. Apa tuh? Zikir istighosah. Istighosah, zikir Istighosah. bersama. Oh, Iya. yang mimpin siapa itu, Pak? Yang mesti juru kunci. Juru kunci. Iya. Ada lagi khusus buat itu. Khusus. Iya, buat Bagian mimpin itu, doa. iya. Iya, iya. Bagian yang mimpin. Jadi kalau para subscriber yang channel Bang Jibob, jadi kalau pengen tahu keramaian atau bagaimana, setiap malam Sabtu. Malam Sabtu. Setiap malam Sabtu di sini pasti penuh. Parkirannya sini nggak muat parkirannya. Nggak muat. Iya. Nah, Jangan ada malam-malam kesini nggak boleh parkiran. Nah, kalau malam Sabtu Kliwon itu jangan ke sini. Jangan malam-malam, pasti nggak kebagian parkir karena Iya. saking penuhnya di sini. Di sini gitu. Jam sebelum maghrib kita harus sudah sampai sini, kalau bisa habis asar di sini. Iya. Dan selain malam Sabtu, ada rutinitas di sini. ada Kliwon, Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Ya. Berarti itu sebulan sekali tuh ya? Ya, Malam Jumat Kliwon Kliwon. sebulan sekali. Kalau yang setiap minggunya malam Sabtu. malam Sabtu. Mungkin apalagi kalau malam Sabtunya malam Kliwon lebih penuh lagi mungkin. Oh, penuh, Pak. Iya, makin penuh lagi. Nggak muat. Buka Pak, udah malam Kliwon ya. Sekarang apalagi sekarang udah mulai dibuka. Nah, iya kemarin Iya. bagaimana kemarin tuh waktu pas PPKM kan nggak boleh ada kegiatan. Bagaimana kegiatan di sini? Sepi. Sama sekali. Warung-warung bagaimana warung? Warungnya buka biasa. Iya. Nggak ada yang ngopi, nggak ada ya. Iya. Tapi ada juga yang maksa jarah cuman kembali lagi gitu. Iya, Nggak karena nggak tahu. boleh. Ya. Nah, jadi di luar aja. Ya sampai Lumayan juga 1 tahun itu ya. Lebih ya? 1 tahun 2 tahun Iya, ya 2 tahun. kemarin. 2 tahun jadi bukan karena ekonomi dari pihak ekonomi aja, tempat-tempat ziarah juga sangat terdampak Iya. dengan keadaan PPKM itu. PPKM ya ditutup. Nah, sekarang pas PPKM agak longgar berbarengan dengan bulan Maulid. Bulan Maulid. Nah, pasti membludak gitu Pak ya. Ya pasti. Nah, mulai kapan nih kita udah rame-rame begini? Ya mulai tanggal mulut aja. Tanggal 1 kemarin? Tanggal 1 kemarin sudah ada. Ini kita sudah masuk ke pintu gerbangnya. Kita menuju ke masjid dulu. Kita karena sudah waktunya sholat johor, kita sholat johor dulu. Langsung setelah sholat johor kita langsung ke makam ziarah. Coba lihat, kuncen kita udah duluan, paling gesit kuncen kita, paling dulu kuncen kita. Sini warung-warung, kiri kanan warung-warung. Tapi mungkin karena siang sepi. Kalau malam pasti rame. Ini warung-warung udah siap nih. Efek corona jadi pada nutup. Tapi sekarang sudah mulai bulan bulan Maulid sudah mulai penuh. Masjidnya mah ini kan. Tinggal sepatu kalau dilepas.
Oh, baru di sini. Ya. Oke, diskusi mau sendiri. Jadi ntar kita ngobrol, kita ngobrol. Ya. Kita ngobrol. Bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anu Pak Pandu ditang. Itu Pak Bunga. Itu belum mengajarkan. Tanya. Tadi. Itu Pak Bunga anak. Ibu Neng bulan Juli aja Oyong ditanggung jaga dijaga di api di samping siang karena Ya, sekarang kita sudah ke puncak yang kita tuju pada hari ini, keramat yang di Kerawang itu makam Syekh Kuro. Nah, di sini makam Syekh Kuro itu menjadi pondok pesantren pertama di Jawa. Yang pondok pesantrennya itu tadi sudah kita singgahi di Masjid Agung. Nah, di sini makam Syekh Kuro ini, ini pendiri pondok pesantren pertama di Pulau Jawa, mungkin di Nusantara. Gitu. Sekarang kita sudah bertemu dengan kuncen dari makam Syekh Kuro ini. Maaf, dengan siapa Bapak? Pak Sukar. Bapak Sukar. Bapak Sukar ini salah satu kuncen yang mengatur-ngatur mungkin doa-doa bagi jamaah yang mau hadir di sini, mau bertawasul kepada para waliullah yang ada di sini, terutama makamnya Syekh Kuro. Ini biasanya rutinan di sini setiap hari apa ada rutinan gitu? Di sini kalau rutinan ya jemaah aja sih yang datang. Iya. Ya, Kalau yang misalkan rutinan misalkan malam Jumat atau malam Kliwonan ada di situ ada. Jumat juga ada di masjid. Ya. Oh, di masjid. Iya, di Oh, masjid. kalau di sini mah khusus yang orang bertawasul aja ini mah ya, khusus bertawasul aja. Jamaah. Oh, jamaah. Jadi kalau yang rutinan malam Jumat Kliwon, terus malam Sabtu itu di masjid. Bukan di sini ya. Itu di masjid. Jadi khusus di sini mah khusus yang para jamaah yang Waktu Kliwon tuh, waktu Kliwon baru ya penuh. penuh. Iya. Itu di masjid penuh, di sini penuh juga. Penuh juga. Di sini penuh juga. Ya. Sampai lapangan. Sampai lapangan. Wah. Kalau nggak kemarin mah pada corona. Nah, iya. Itu salah satu yang sangat berdampak. Sekarang baru mulai lagi Ada iya.
empat Sabtu lah. 4 Sabtu. Sabtuan setiap Sabtu. Jadi sekitar baru 4 bulan lah kita Iya. ada rutinitas di sini. Ya. Jadi mulai bergerak. Jadi karena Tawasulan akbar gitu. ya salah satu yang ayat di Al-Quran itu mengatakan bahwa orang-orang soleh itu tidak mati. Walaupun mereka itu sudah meninggal, tapi mereka itu sebenarnya hidup. Apa buktinya mereka itu? Sini makam wali orang soleh, ya kan? Tapi bisa menghidupkan warga-warga sekitar ini. Kita lihat sekeliling-kelilingnya, sampai merinding bulu saya. Keliling-keliling ini kita lihat efek dari makam ini, efek dari waliullah ini, Sekuro, warga-warga sekitar mendapatkan berkah, terutama perekonomiannya. Mereka bisa menjaga parkirnya, bisa berdagang, bisa mengurus makamnya. Itu salah satu yang disebut ayat Al-Quran itu tidak ada bohongnya. Itu karena langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat jelas. Para waliullah, orang-orang soleh itu, walaupun mereka sudah mati, sebenarnya mereka itu tetap hidup. Salah satu buktinya di sini, salah satu buktinya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau bulan mulut penuh. Bulan mulut ya penuh kalau itu Itu mah. biasa saya kalau datang ke sini malam penuh itu ya. Oh iya penuh. Penuh. Iya, udah jam 12 Kemarin sampai tanggal 12 gitu. sampai tanggal 12 juga Maulid ya. Itu saya beberapa kali datang ke sini itu malam, jam 12 malam gitu ya. Sampai parkir aja susah, masuk ke sini aja susah kita. Malah zaman duluan mah sering di kampung-kampung di luar tetangga kampung ini pada berjalan kaki di Jalan sini. kaki karena Iya. nggak kebagian tempat, Iya. karena nggak kebagian tempat Kalau saking menuju ke penuhnya. sini itu Iya. dia ngebumbang disebutnya dulu mah. Di sini berkumpul para punten-punten yang memang bertugas untuk mengawal para jamaah yang nanti bertawasul nanti mungkin bisa dibimbing sama beliau ini punten-punten yang menunggu yang sudah dapat tugas. Kalau seperti kemarin kita di Cirebon sudah ada punggawa Cirebon yang langsung nyambut kita, dapat masing-masing tugasnya untuk memimpin atau menjelaskan masalah riwayat tempat makam itu sendiri. Mungkin cukup sekian Pak ya. Kita berterima kasih sudah diterima di makam waliullah ini. Untuk hari ini tugas kita bikin konten cukup sekian. Tetap subscribe pada channel Bang Jibo dan Gemah Cinta Selawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khusus ini Pak, jadi khusus yang buat tempat sejarah-sejarah. Nah, kita telepon, ini nanti mungkin kita tempat khusus Bekasi dulu nih. Nanti kita ke Imam Nawawi, kan yang di pahlawan nasional sama generali. Nanti selanjutnya kita ke Banten, ke Banten kita nanti ke Bani Sono. Oh ini Pak, ya. Maaf, iya. Barang-barang ya. Iya. Terima kasih ya. Barang-barangnya. Assalamualaikum. Ini tiga promosi. Saya ngeluarin ayat langsung pada hormat tadi.
Ini melikas. Kita selesai hari ini buat usuk ziarah kita cukupkan. Selanjutnya kita akan bersilaturahmi ke salah satu bendahara PCNU Kabupaten Bekasi yang punya rumah makan Soto Rawon Surabaya di Harapan Indah. Mudah-mudahan beliau ada di tempatnya. Lanjut, kita bayar parkir dulu nih.